Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas matematika SMP kelas 8 semester 2. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai. Simak dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Alhamdulillah, yang nonton videonya Pak Tikno selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Oke, Pak Tikno minta tolong yang nonton videonya Pak Tikno monggo di like, di subscribe, dan komen ya. Tapi ingat komennya yang sopan. Oke, kita mulai asesmen formatif 3 halaman 14 ya. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke-30 dari barisan berikut. Rumus suku ke N dan barisan tersebut. Oke, di sini ada yang A 3,7,11,15,19 ya. Nah, kalau kita amati soal ini termasuk barisan aritmatika. Ciri-cirinya apa, Pak? Kalau ada bilangan berurutan itu termasuk barisan geometri atau barisan aritmatika. Kita bahas satu-satu dulu ya. Sebelum kita terangkan ini, apa sih barisan aritmatika? Kita buka. Nah, ini. Barisan bilangan aritmatika berderajat 1. Barisan bilangan aritmatika adalah susunan bilangan-bilangan yang diurutkan dengan aturan tertentu. Dengan aturan tertentu. Nah, ini menambah atau mengurangi. Untuk barisan bilangan aritmatika hanya ada dua, menambah atau mengurangi. Udah itu saja. Ingat-ingat ya, menambah atau mengurangi. Bilangan-bilangan tersebut dinamakan suku-suku yang dilambangkan dengan U. Paham? Menambah atau mengurangi. Pada tingkat SMP akan kita bahas dua macam barisan aritmatika, yaitu barisan aritmatika tingkat 1 dan barisan aritmatika tingkat 2. Nah, ini ciri-cirinya. Selain menambah atau mengurangi, ciri-ciri berikutnya. Ciri-ciri barisan bilangan aritmatika adalah memiliki selisih atau beda yang tetap atau sama. Selain menambah atau mengurangi, memiliki selisih atau beda, simbolnya B, yang tetap atau sama. Itu dulu ya. Oke ya, dan ini ada rumus-rumusnya. Oke, kita bahas ya. Kita bahas, langsung bahas saja. Oke, iya yang ini. Oke, simak dengan baik. Halaman 14. Halaman 14, asesmen formatif 3. Asesmen formatif 3. Yang pertama ada 3, ada 7, ada 11, ada 15, ada 19. Tadi ya, ciri-cirinya barisan aritmatika itu menambah atau mengurangi. Perhatikan 3 ke 7 ditambah 4, 7 ke 11 tambah 4, 11 ke 15 tambah 4, tambah 4. Nah, berarti soal ini termasuk barisan aritmatika karena tadi barisan aritmatika menambah atau mengurangi. Ciri-ciri lainnya beda atau selisih, simbolnya B. Nah, ini barisan aritmatika, penjumlahan semua, nanti ada pengurangan semua. Paham ya? Oke, dengarkan suaranya Pak Tikno. U1 itu suku pertama, disimbolkan U1 ini sama dengan A, nama lainnya U1 sama dengan A, 3. Nah, itu paham? Suku kedua nulnya kayak gini, 7. Ini suku kedua. Suku ketiga
nulisnya U3 sama dengan 11. Suku bahasa yang gampang nomor urut 1, nah itu suku pertama 3, nomor urut kedua nilainya 7, bahasa matematikanya suku kedua. Nomor urut ketiga suku ketiga, bahasa matematikanya suku ketiga. Nomor urut tuh bahasa gampangannya. Suku keempat, urutan keempat 15. Urutan kelima atau suku kelima 19. Nah itu sudah ya. Setelah itu tadi di sini ada beda, tadi ada tulisan beda. Nah ini tadi kan ada menambah atau mengurangi, di sini ada beda tuh, selisih atau beda simbolnya B, yang tetap atau sama. Selisih atau beda simbolnya B ya. Dengarkan dengan baik ya, nonton videonya pikirannya yang tenang, nggak usah kemana-mana pikirannya. Oke, beda atau selisih simbolnya B. Ini rumusnya U2 dikurangi U1. U2 nya berapa? 7. U1 nya 3. Beda atau selisih 4. Nah sama kan, warna merah 4, ini 4. Betul. Nah Pak, mana yang biru? Rumus U2 bukan U2 dikurangi U1 saja, beda juga bisa. U3 dikurangi U2 bisa. B sama dengan U3 11 dikurangi U2 7. B sama dengan 4. Nah sama. Nah itu aja ya. Kalau mau menjawab ini bedanya nggak usah banyak-banyak, ini hanya mengecek saja. Rumusnya bukan U2 dikurangi U saja, ternyata ini. Kalau nulis di bawahnya Pak, B sama dengan U3 dikurangi U4 dikurangi U3 bisa. Dengarkan, B sama dengan U4 dikurangi U3. Nama lain lagi, B sama dengan U5 dikurangi U4 dan seterusnya. Paham ya? Kamu jawabnya gini aja nggak apa-apa. Dah, ini nggak usah ditulis dua-duanya kayak gini, nggak usah. Paham? Nah setelah ketemu di sini ada tulisan rumus. Nah rumusnya UN. Kalau barisan aritmatika rumusnya UN A ditambah N dikurangi 1 kali B. Kita lihat rumusnya benar enggak. Nah ini UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda atau selisih, N bilangan asli, N itu bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Paham ya? N itu bilangan asli. Oke, jelas ini rumusnya benar ya ini ya. Soalnya mana? Dengarkan dengan baik. UN. Kalau ada pertanyaan rumus ini jangan dirubah, UN saja. A nya berapa ini? A nya 3 ditambah N. Karena yang ditanyakan rumus, N jangan diganti bilangan atau angka. Kurangi 1, bedanya berapa? 4. Sekali lagi, kalian nulis soal ini yang biru nggak usah ditulis, cukup ini saja, nggak usah ditulis. Ini hanya ingin bedanya sama enggak dengan rumus ini, hasilnya sama enggak, ternyata sama. Langkah selanjutnya UN 3 ditambah, awas perhatikan di sini tuh ada perkalian cuman nggak ditulis, perhatikan, plus 4 kalikan N 4N plus 4 dikalikan negatif 1 plus kalikan min 1 kalikan 4. Kalian harus hafal positif kali positif hasilnya positif, harus hafal. Titik itu kali
negatif kali negatif positif, harus hafal ini, paham ya, dihafalkan. Plus dikalikan min hasilnya min, min dikalikan plus hasilnya min, ini dihafalkan sehingga ketemu kayak gini. Plus 4 dikalikan plus n hasilnya plus 4n, plus 4 dikalikan dengan negatif 1 hasilnya negatif 4. UN sama dengan 3. Perhatikan, plus kalikan plus 4n plus kalikan plus 4n, plus dikalikan min, harus hafal, plus dikalikan min hasilnya min 4. UN sama dengan, awas, 3 dikurangi 4, 3 dikurangi 4 hasilnya berapa? Kalian sering mendengar kalau negatif itu hutang. Kalian punya 3 ya, kamu punya 3 tapi kamu hutang 4. Kamu punya 3 tapi di sisi lain kamu hutang 4. Nyaur enggak? Nyaur kan? 3 nyaur ke 4. Masih hutang enggak? Masih. Kalau hutang lambangnya apa? Negatif kan? Maka rumusnya 4n. Nah, negatif ini dari mana Pak? Pengurangan ini dari kamu punya 4, kamu hutang negatif 4. Kita ulangi, kamu punya 3, tapi kamu hutang 4. Karena hutang kamu mengembalikan ke sini. Sudah lunas belum? Belum. Masih hutang. Kalau masih hutang lambangnya min. Ya. Hutang berapa? 1. Nah, ini jawabannya. Ini yang A ya, satu-satu dulu ya. Nah, nanti habis ini bikin video lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sumbernya Pak Tikno minta tolong yang nonton videonya Pak Tikno mau di like, di subscribe dan komen. Ingat komennya yang sopan. Kemudian kirim videonya Pak Tikno ke teman-temannya kalian atau ke saudara-saudaranya kalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Ingat jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjutkan kembali. Suku ke-30 belum kejawab ini ya. Maaf ya. Suku ke-30. Suku ke-30. Berarti N sama dengan 30 ya, dimasukkan ke rumus ini yang sudah ketemu. UN sama dengan 4N dikurangi 1. N ini dikali 30, 4N ganti 30 dikurangi 1. 4 kali 30 120 dikurangi 1. 4 kali 30 120 dikurangi 1 119. Paham? Nah, kalau menggunakan rumus ini kan rumusnya sudah ketemu. Oke, pakai dengan rumus ini hasilnya sama enggak ya? Dengan ini sama enggak ya? Oke, coba UN sama dengan A, N dikurangi 1 kali B. Nah, N ini ganti 30. A-nya berapa? A-nya 3. Oh maaf, ini ditambah. Maaf. Ini ditambah. Spidolnya udah nggak mempan. UN sama dengan A ditambah N kurangi 1. Pakai rumus ini hasilnya sama enggak? N ini ganti 30 ya. 30. A-nya ganti 3 ditambah N ganti 30 kurangi 1, bedanya berapa? 4 sama dengan 3 ditambah 30 kurangi 1 29 kalikan 4 sama dengan 3 ditambah 9 kali 4 berapa? 9 kali 4 30, 6, 20 kalikan 4 80,
80 enggak sama ya. 30 kurangi 1 kan 29, 29 kali kan 4, 9 kali 4 36, 20 kali 4 80, ini 6, ini 1, ini 1, 1, 1, 6, 3 ditambah 1, 1, 6, 119, sama tuh. Suku ke 30, setelah ketemu rumusnya ini, dimasukkan ini ke rumus ini, hasilnya sama. Oke, jadi yang nonton videonya Pak Tino menggunakan rumus ini boleh, menggunakan rumus yang baru boleh. Oke, maaf ya, ini ketinggalan. Oke, terima kasih.